Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa dengan Miss Sari, mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, yang menjadi kompetensi dasar yang kita bahas adalah mengidentifikasi teks deskripsi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita bisa dapat memahami teks deskripsi itu dan bisa memahami kaidah kebahasaannya dan bisa memahami struktur teksnya dan bisa memahami bagaimana menuangkan gagasan sehingga menjadi satu teks deskripsi. Tapi untuk penjelasan selanjutnya, anak-anak kami semua dapat memahami melalui PowerPoint berikut ini. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang memuat penggambaran atau pelukisan secara mendetail suatu objek, tempat, atau orang melalui ciri-ciri yang diserap oleh indera atau pengalaman penulis. Jadi deskripsi ini dia menggambarkan suatu tempat atau menggambarkan seseorang. Jadi penulisannya adalah untuk menggambarkan bagaimana sesuatu hal itu yang menjadi deskripsinya. Struktur teks deskripsi adalah judul. Judul itu adalah pedoman untuk kita mengarang, sedangkan deskripsi umum adalah untuk pemaparan bagian-bagian paling umum, sedangkan bagian adalah bagian-bagian yang mau kita jelaskan, dan penutup adalah bagian akhir dari sebuah cerita. Di atas ini ada contoh yang sudah dijelaskan, yaitu ada beberapa suatu teks itu sudah saya jelaskan ya, dengan tabel ada menentukan mana bagiannya dan ada mana membentukkan untuk umumnya dan bagian kesimpulannya. Jadi anak-anak kami semua bisa memahami bagaimana struktur teks deskripsi itu sebenarnya. Jadi ini adalah penggambaran suatu perjalanan. Jadi perjalanan itu dari satu tempat ke tempat yang lain, bagaimana apa yang dialami, apa yang mau digambarkan, apa objeknya, dan bagian-bagiannya. Bagian paling umumnya itulah yang menjadi struktur umum. Sedangkan bagian penjelasan lainnya berarti itu adalah bagian penjelasnya. Sedangkan untuk penutupnya itu akhir-akhir cerita. Jadi akhir cerita tersebut itulah yang bisa kita pahami sejauh mana bagian-bagian struktur itu sebenarnya. Jadi pemahamannya ada beberapa, yaitu judul, bagian umum, bagian penjelasan atau bagian-bagian, sedangkan yang terakhir adalah bagian penutup. Jadi itu bisa kita gambarkan berdasarkan yang mau kita buat objek. Di dalam suatu pemaparan ini di atas itu ada objek, udah saya merahkan ya. Silakan dipahami ya. Ada di situ udah saya merahkan mana objeknya, mana bagian-bagiannya, mana bagian untuk terakhir. Jadi tentu yang terakhir itu adalah kesan yang bisa kita ambil dari teks tersebut. Jadi kalau bagian-bagian umumnya atau mendefinisikan objeknya, berarti letaknya adalah di bagian atas, sedangkan yang di tengah-tengahnya itu adalah merupakan bagian-bagian penjelas. Jadi kalau misalkan di teks itu adalah suatu deskripsi sekolah, berarti definisi sekolah itu apa, bagaimana penggambarannya. Baru yang terakhir itu adalah bagian-bagian penjelasannya, ya ditentukan, diceritakan bagaimana ciri-cirinya, bagaimana apa yang ada, fasilitas apa yang ada. Baru yang terakhir adalah terkesan apa setelah kita menggambarkan, ya apa pengalaman kita setelah kita gambarkan hal demikian. Jadi bagian-bagian teks deskripsi ini itulah dia
ada 3 hal. Jadi segala sesuatu itu kan bisa dipahami dengan benar dan bisa dipahami dengan jelas. Pada kaidah kebahasaan, ya, pada kaidah kebahasaan ada teks deskripsi itu ada tentang ejaan. Jadi ejaan yang dimaksud di sini yaitu dimulai dari huruf kapital. Jadi huruf kapital itu ditulis pada awal kalimat. Jadi misalkan kita menuliskan dia membaca buku, berarti D-nya itu huruf kapital. Kemudian kalau misalkan kita menulis nama orang, jadi misalkan Budi Anwar, jadi B itu adalah huruf kapital dan A dalam penulisan kata Anwarnya itu adalah huruf kapital. Kemudian untuk huruf awal petikan langsung, contoh kapan kita pulang, berarti K. Kenapa? Karena awal dari suatu kalimat langsung, jadi ditulis dengan huruf kapital. Jadi pada penjelasan ejaan huruf kapital ini dimulai dari awal kalimat, kemudian dari nama unsur orang, dan huruf petikan langsungnya itu diawali dengan huruf kapital, dan huruf lainnya itu diteruskan dengan huruf-huruf biasa. Jadi itulah mengenai kaidah kebahasaan. Di teks deskripsi ini memiliki hal demikian sehingga bisa dipahami sampai. Selanjutnya itu huruf awal setiap kata agama, kitab suci, dan sebutan Tuhan. Jadi contoh, kita menyebutkan Alkitab, jadi A-nya itu ditulis dengan huruf kapital. Kemudian untuk disebutan tentang Tuhan, itu kalau misalkan kita menuliskan T, itu adalah huruf kapital. Kemudian huruf awal unsur nama, gelar, atau jabatan. Contoh, Raden Ajeng Kartini, jadi RA dan K-nya itu adalah huruf kapital. Sarjana hukum, sekretaris, jadi sarjananya S-nya dan H-nya itu adalah huruf kapital, sehingga bisa kita menjelaskannya. Kemudian untuk huruf awal nama, suku, bangsa, dan tahun geografi, jadi ditulis dengan huruf kapital. Jadi kalau ditulis Pulau Batam, berarti Pulau Batam, P-nya itu adalah kecil dan Batamnya. Kemudian untuk huruf pertama semua unsur lembaga, organisasi, dan dokumen. Contoh Republik Indonesia, jadi R-nya, I-nya itu adalah kapital. Misalkan kita menuliskan mengenai singkatan yaitu PBB, jadi kita memberikan kepanjangannya, misalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, jadi setiap awal-awal dari suku kata itu ditulis dengan kapital. Kemudian untuk huruf pertama dari judul, jadi apabila kita menuliskan judul buku, jadi awal dari huruf yang mau kita tulis itu adalah huruf kapital, kecuali kata depan di dan ke itu ditulis dengan huruf biasa. Tempat bentuk di dan ke itu adalah sebagai awal, jadi kalau seandainya di tengah berarti ditulis dengan huruf biasa. Jadi kapital ini sangat penting dalam penulisan teks. Kemudian tanda baca ada titik, tanda titik. Jadi tanda titik itu adalah di akhir kalimat, di belakang angka atau huruf, memisahkan angka jam, menit, dan detik. Kemudian dipakai untuk daftar pustaka dan bilangan atau akhir judul. Jadi titik ini dituliskan ketika kita menulis kalimat itu disertai dengan tanda titik. Kemudian kalau misalkan kita menulis mengenai waktu, angka, menit, dan detik itu antara jam atau pukul dengan menit dan detik ditulis dengan titik. Jadi misalkan kita menuliskan bilangan misalkan 20.000, jadi 20 misalkan ada penjelasan ribunya itu tanda titik. Kemudian akhir judul, jadi akhir judul itu disertai dengan tanda titik. Kemudian di belakang alamat penerima, misalkan kita menuliskan surat, jadi di akhir surat pengiriman alamat surat itu disertai dengan tanda titik. Jadi itu penggunaan mengenai tanda. Selanjutnya yaitu tanda koma. Jadi tanda koma itu digunakan pada unsur perincian. Misalkan kita menjelaskan saya membeli sayur
buah-buahan. Ya, jadi antara sayur dengan buah-buahan itu disertai dengan tanda baca koma. Kemudian kita tuliskan sebelum kata penghubung. Artinya kita menuliskan kata penghubung disertai dengan tanda koma. Kemudian pemisah anak kalimat dengan induk. Artinya kalau kita menuliskan kalimat-kalimat majemuk itu ditulis dengan ada tanda koma antara penjelasan dengan kalimat kata utamanya. Kemudian untuk petikan langsung, kita ngomong secara langsung berarti digunakan tanda koma. Kemudian nama alamat, surat, atau angka desimal itu disertai dengan tanda baca koma. Dan begitu juga dengan daftar pustaka yang disertai dengan tanda baca koma. Jadi itu penjelasan tentang tanda baca koma. Kalau tadi adalah ada tanda titik, sekarang adalah tanda baca koma. Ya, tadi huruf kapital, titik, dan koma. Jadi itu yang bisa kita pahami untuk penjelasan kaidah kebahasaan mengenai teks deskripsi itu. Kemudian itu ada tanda titik dua. Jadi digunakan tanda titik dua pada akhir pernyataan lebih rinci. Ya, setelah naskah drama, kalau misalkan kita kan di naskah drama itu ada dialognya. Jadi dialognya itu disertai dengan tanda titik dua. Kenapa? Karena antara yang berbicara dengan isi pembicaraan itu dijelaskan disertai dengan tanda titik dua. Kemudian ketika kita menuliskan mengenai ayat-ayat kitab suci, ada ayatnya, ada mengenai bagiannya, itu antara itu ada titik dua. Kemudian untuk daftar pustaka, antara kota dengan nama penerbitnya itu ditulis dengan tanda titik dua. Begitu juga dengan tanda hubung. Tanda hubung itu kata yang terpenggal atau kata ulang seperti kupu-kupu. Antara kupu dengan kupu itu ditulis dengan tanda hubung, menyambungkan tanggal, bulan, dan tahun. Kalau kita menuliskan adalah tanggal 20 Juli sampai dengan 25 itu ditulis dengan tanda penghubungnya. Ada tanda penghubungnya. Kenapa? Karena itu adalah menjelaskan itu ada dua kata yang mau dijelaskan, yaitu kupu-kupu. Kemudian selain itu tanda baca dan huruf kapital. Yang lainnya adalah ada pilihan kata, yaitu diksi. Pilihan kata ini adalah kata-kata yang lebih tepat apabila kita berbicara dengan baik. Contoh, para siswa baru melihat pertandingan antara kelas. Jadi melihat di sini adalah salah. Yang seharusnya adalah menyaksikan. Karena ini adalah bukan benda yang mau dilihatnya, tetapi dia melihat, menyaksikan, ya, dia memberikan suatu kegiatan. Kemudian ada kalimat berikutnya, Rustanti menyampaikan kabar duka itu sambil menangis, ya. Yang lebih tepatnya adalah menangis adalah kurang tepat, sedangkan yang benarnya adalah berlinang air mata. Kenapa? Kalau menangis itu memang menangis memang bukan menandakan dengan adanya suatu wujudnya itu adalah air mata. Jadi yang paling tepatnya adalah Rustati menyampaikan kabar duka itu sambil berlinang air mata. Tata kalimat. Di dalam tata kalimat ini yang dibahas itu adalah kalimat efektif. Jadi di dalam kalimat efektif ini adalah kalimat yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kemudian syarat-syarat kalimat efektif ini itu ada sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kata dan penulisannya adalah sesuai dengan EYD. Kemudian sistematis. Jadi artinya pada penulisan itu adalah ada makna-makna tertentu. Kemudian tidak boros, tidak bertele-tele, tidak mubazir, tidak memiliki makna-makna ganda. Jadi mudah dipahami. Itu namanya kalimat efektif. Jadi kalimat efektif ini kenapa bisa tidak efektif, ada pengaruhnya. Nanti untuk selanjutnya bisa kita menjelaskan bagaimana apa pengaruhnya, kenapa bisa seperti itu kalimat tidak efektif. Jadi pada kali ini kita harus tahu dulu bagaimana dengan ciri-cirinya atau syarat-syaratnya apa. Ciri-ciri kalimat efektif ada kesepadanan struktur, artinya memiliki unsur-unsur kalimat yang lebih tepat. Ada predikatnya, ada subjeknya, dan ada
objeknya, sasarannya, ada keterangan. Kemudian kehematan kata, artinya tidak pleonasme, tidak memiliki kata-kata yang berlebihan. Ya, contoh dia naik ke atas, kan naik sudah ke atas. Kalau seandainya menggunakan itu satu saja, jangan naik ke atas tapi sudah naik. Kemudian kesejaran bentuk, artinya dalam membentuk suatu kalimat itu kita harus menyesuaikan apa maksud dan tujuan pembicaraan. Tidak ada ketegasan makna, artinya sesuatu kalimat yang kita tulis itu harus tegas maknanya apa. Kemudian ada contoh-contoh, misalkan kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat kami persilakan, itu tidak efektifnya. Yang efektifnya adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya secara sekarang. Jadi efektifnya. Jadi tidak ada istilah mengatakan waktu dan tempat. Karena pada saat kita mempersilakan beliau, berarti itu sudah waktunya dia berbicara. Jadi tidak perlu kita memberikan hal demikian, karena itu adalah sudah pleonasme. Pleonasme itu sudah memiliki kata-kata yang sangat berlebihan. Kita persilakan dia menyebutkan nama, lalu kita memberikan waktu, kemudian kita memberikan tempat. Jadi itu memiliki kata-kata yang sangat mubazir, bertele-tele, dan ada makna-makna tertentu karena dia memiliki sesuatu penjelasan tentang makna tempat dan makna-makna lainnya. Jadi ketika kita menuliskan kalimat efektif ini, kita harus memahami bagaimana ketegasan makna. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Jadi kita menuliskan teks deskripsi ini, pertama adalah kita tentukan objeknya. Jadi objeknya itu adalah misalkan tadi sekolah, yang gambarkan apa yang ada di sekolah. Kemudian menetapkan tujuan deskripsi. Jadi kita harus tahu tujuannya. Tujuan saya harus menggambarkan lingkungan sekolah. Kemudian mengumpulkan data. Jadi apa yang ada di dalam sekolah itu, gedungnya, orangnya, sekitarnya. Kemudian mengumpulkan kerangka tulisan, artinya di dalam kerangka ini kamu harus menuliskan apa yang harus dikarang. Contoh, saya mulai dari pengertian sekolah, kemudian situasi sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, itu buat kerangkanya. Berdasarkan kerangka-kerangka yang sudah saya sebutkan tadi, baru dikembangkan, baru kita menilai apa kelemahan. Demikian materi kita pada hari ini, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dengan Miss Sengsari.